warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil, berasal dari Pasaman. Dan saya bersekolah di Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran yang berada di Sumatera Barat. Dan saya sekarang bersama Imam Musalla Al-Mukarramah dengan atas nama siapa Pak? Pak Sarkawi Rangkayutuo. Usia Bapak kira-kira sudah berapa Pak? 71 tahun. Usia Bapak sudah 71 tahun. Dan profesi Bapak sebagai apa Pak? Profesi itu saya pensiunan PNS dan juga penceramah dan juga sekaligus guru ngaji. Sudah berapa lama Bapak berprofesi sebagai PNS? Sejak tahun 1978 sampai 2011. Dan nilai-nilai apa yang Bapak tanamkan dalam menjalani profesi Bapak sebagai PNS? Itu kejujuran, kebersihan, kepatuhan, tanggung jawab, dan kebenaran. Dan problem-problem ataupun permasalahan apa yang pernah Bapak alami menjalani profesi Bapak sebagai PNS? Banyak diantaranya, tidak banyak diantaranya masyarakat atau jamaah yang tidak tepat waktu. Kadang-kadang mungkir janji, kadang-kadang tidak datang, kadang-kadang tidak bisa dipercaya. Jadi lebih banyak kata orang Minang nggak banyak akalnya. Dan jika ada seorang generasi muda yang ingin menjalani profesi seperti profesi Bapak sebagai PNS dan penceramah ataupun guru ngaji, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda tersebut? Ya, yang pertama kejujuran, kerajinan, tanggung jawab, disiplin, patuh, taat, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih banyak atas telah meluangkan waktunya Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfia. Saya di sini ingin melaksanakan salah satu tugas ISBD untuk mewawancarai responder yang berusia 40 tahun ke atas dengan profesi apa saja. Oke. Di sini saya akan mewawancarai ibu ini dengan profesi berdagang. Mohon maaf Bu, sebelumnya bolehkah saya ingin tahu identitas Ibu? Ya, nama saya Nana, usia saya 32 tahun, saya pedagang beras. Ya. Waktu Ibu dalam membangun profesi ini, ada nggak Ibu kendalanya, ya, tantangannya. Mungkin karena cuaca kalau beras ini kan tergantung cuaca ya, karena padinya kan harus dijemur, harus kondisi cuaca terik, dan sekarang musim hujan, jadi kondisinya mungkin kendalanya di sana. Prinsip utama dalam peran utama Ibu dalam menjalani pekerjaan ini. Apakah prinsip utama dalam memerani sebagai profesi pedagang ini, Bu? Iya, mungkin prinsip pertamanya jujur, harus jujur jualan kan. Apa yang kita jual harus sesuai sama apa yang kita sampaikan kepada yang membeli. Kalau boleh tahu, Ibu udah berapa tahun sebagai profesi ini, Bu? Dari tahun 95, udah usaha Bapak ini ya. Iya. Dari tahun 95 berarti udah berapa itu? 30 tahun ya? Ya, 30 tahun. Iya, Bu. Terus apa motivasi Ibu untuk anak generasi sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Hamidiyah, salah satu mahasiswi dari kampus Saipik Sumatera Barat, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 25102005.
Di sini saya akan melengkapi salah satu tugas yang ada pada salah satu mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, yaitu dengan mewawancarai salah satu responden usia 40 tahun ke atas dengan profesi yang bebas. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pedagang yang ada di sekitar kampus saya. Baik Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, izin memperkenalkan diri Bapak, identitas Bapak yaitu dari nama, umur, dan profesi apa, dan beberapa lama Bapak dalam menjalani profesi ini Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Depi Indra, umur sekarang 48. Profesinya adalah berdagang, ya, berjualan di dekat rumah sakit. Alhamdulillah ini sudah berjalan lebih kurang 5 tahun dari tahun 2020. Ya. Terus apa tantangan Bapak dalam menjalankan profesi ini Pak? Tantangannya adalah kebanyakan orang belanja di tempat ini dia pingin harganya murah gitu. Itu tantangannya. Sementara murahnya pinginnya kadang-kadang di bawah modal dia pinginnya. Jadi kita kan bagaimana juga itu tantangannya. Kita kadang menjualnya sudah di atas standar, tapi sering kebanyakan orang yang belanja itu dia tawarnya lebih murah lagi gitu. Itu tantangan yang terbesarnya gitu. Jadi kita harus banyak memberikan pemahaman kepada yang belanja bahwasanya ini sudah bagus barangnya gitu. Ya. Apa prinsip hidup yang Bapak terapkan atau nilai yang Bapak terapkan dalam menjalankan profesi Bapak ini Pak? Ya, prinsipnya adalah bahwasanya apa yang kita dapatkan pada hari ini itulah rezeki kita, ya. Artinya kita berprinsip berapapun orang yang hadir ataupun belanja di tempat kita, selagi itu untungnya sudah bisa dikatakan dapat, itu kita langsung jual saja gitu. Jadi kita tidak harus menunggu sampai untungnya sekian, yang besar tidak mungkin. Jadi kita standar saja. Kalau memang itu sudah mencukupi di atas modal, kita langsung jual. Itu prinsipnya kita pakai gitu. Apa pesan Bapak untuk generasi muda yang ingin menjalankan profesi yang sama seperti Bapak? Ya. Pesan saya adalah untuk generasi muda, kalau kita ingin berusaha, mulailah dari sekarang. Mungkin kita untuk mahasiswa mungkin kita mulai yang kecil-kecil dulu. Bisa jadi kita berdagangan antar teman-teman atau membawa barang ke kampus atau ke sekolah. Kita tawarkan sedikit demi sedikit gitu. Yang penting kita jangan malu untuk berjualan. Kalau sama-sama teman, kita ambil untuk sedikit saja dulu itu. Itu prinsip yang awal kita usahakan kalau memang kita ingin berniat untuk berbasis sebagai pedagang gitu. Jadi kita harus membiasakan diri untuk menjual kepada teman-teman dulu gitu. Baik. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Semoga rezeki Bapak, urusan Bapak dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sekian wawancara dari saya dan Bapak Epi. Semoga dengan wawancara ini generasi muda ke depannya bisa menjalankan profesi sebagai yang Bapak terapkan